Jadi kita sekarang lagi nongkrong nih, berdua aja ya sekarang. Berdua terus. Nah, lu sebelumnya kan di konten-konten sebelumnya kita pernah nggak sih ngeliat lu ngerokok deh? Sering sih, sering banget. Konten sebelumnya lu Sering banget, sering ngerokok ya? sering banget. Nah ini sekarang si Aris udah nggak ngerokok sekarang, jadi gue pengen tahu sih kenapa dia udah nggak ngerokok lagi. Soalnya dulu agak susah gitu disuruh berhenti ngerokok kan, cuman tiba-tiba nih entah kenapa sekarang jadi tiba-tiba berhenti tanpa dikasih tahu gitu. Nah lu kenapa lu bisa berhenti? Sorry ya, gue jawab nih ya. Iya. Karena menurut gue, yang pertama rokok itu nggak sehat ya. Ya. Buat gue, dan yang paling parahnya lagi buat sekitar gue gitu. Dan gue nggak pengen aja nyakitin orang-orang di sekitar gue yang sehat gitu. Tapi sebelumnya lu nggak berpikiran begitu? Ya mungkin dulu gue masih jahiliyah kali ya, zaman kebodohan, belum sadar gitu loh. Ternyata rokok itu ngerugiin kita sih. Bahkan lebih parahnya lagi, lu banyak ngerugiin orang lain gitu. Dan dari situ gue putusin buat gue harus berhenti ngerokok. Ya walaupun susah ya. Ya. Terus kok lu bisa berpikir begitu? Padahal kan lu udah tahu dari dulu. Iya. Ya karena mungkin banyak faktor kali ya. Semakin umur kita bertambah, semakin kita bisa berpikir lebih realistis lah. Kayak menurut gue ini mah ya, setiap orang tuh bakal berhenti ngerokok, cuman beda waktunya aja sih. Kayak contoh ya, mungkin nanti katakan nih sekarang lu bisa sehat nih, tapi kita nggak tahu 10 tahun ke depan gitu loh. Tapi lu ngerasa nggak kalau lu sakit, ada sakitnya gitu dari sekarang? Gua sih mungkin ngerasanya cuman ke fisik ya. Kayak contoh gue masih suka olahraga, pas gue futsal kayak kok napas gue kurang gitu. Oh gitu. Satu, terus kayak bangun tidur kok kayaknya gue nggak nyaman ya tenggorokan gue kayak gitu. Sekarang beda gitu. Sekarang sih alhamdulillah lebih enak lah. Dan yang pasti bener-bener nyaman sih buat olahraga, buat banyak lah lu ngelakuin aktivitas apa aja lebih nyaman gitu. Tapi lu ada kepengen lagi nggak ngerokok? Kalau dibilang pengen pasti pengen banget ya. Cuman kan baik lagi ke niatnya. Karena niat gua emang udah bener-bener bulat buat ngilangin rokok itu dalam hidup gua gitu. Walaupun teman lu masih pada ngerokok. Ya itu faktornya. Jadi sebisa mungkin sih gua ngindarin. Ya bukan ngindarin sih. Kayak awalan pertama kali gua berhenti mungkin gua banyak ngindarin orang-orang gitu. Yang circle-nya ya, circle perokok gua ngindarin. Cuman lama-kelamaan mungkin udah terbiasa kali ya. Jadi menurut gua ya nggak masalah juga lu ngerokok aja. Cuman selama niat kita baik, niat kita udah dari hati ya udah, gue nggak terganggu sedikit pun. Walaupun di depan lu gitu. Nggak masalah. Buat sekarang ya, mungkin karena udah terlalu lama juga kali ya, maksudnya. Kalau gue terganggu sih dia. Nggak tahu kenapa ya. Ya Lebih mungkin, ke ngehindar gue kalau ada orang ngerokok. ya mungkin basicnya karena lu nggak perokok kali ya awalnya. Kalau gue kan perokok, jadi gue mungkin lebih ke ngehargain kayak oh ya udah lu ngerokok. Cuman buat gue utarain, gue sebenarnya nggak nyaman. Cuman kalau buat gue utarain, gue juga dulu kayak gitu loh. Kayak sadar aja gitu, anjir gue dulu sejati itu ya ngerokok tanpa ngelihat lingkungan gue gitu. Jadi lu berhenti cuma gara-gara berpikir bisa nggak ada efek kesehatan kayak lu pernah bengek gitu? Gak ada sih. Kalau sampai ke bengek sih nggak ada ya, maksudnya. Cuman gue berpikir kayak apa ya? Lu jahat sih ngerokok tuh, jahat buat diri lu pertama. Yang ditambah lu jahat juga buat orang lain, bahkan keluarga lu sekalipun, karena efek rokok kan luas. Ketika lu pulang sampai rumah,
efek rokok itu kan nempel di baju lu, nikotin tadi kan. Ya. Nah gue nggak pengen aja sih nyakitin siapapun itu gitu. Bahkan keluarga lu sendiri kan. Nah, berarti kalau kayak gitu lu lagi sendiri lu bisa dong ngerokok? Ya bisa, cuma kan gue nggak mau. Karena menurut gue nggak baik. Iya, maksudnya kalau alasan lu untuk orang lain gitu, bukan untuk diri sendiri. Kan gue bilang tadi, yang pertama diri gue, yang kedua orang lain. Intinya nggak ada kebaikannya dalam rokok itu. Oh. Lu nggak bakal nyoba-nyoba lagi gitu? Enggak sih. Kayak lagi Insya Allah misalkan lagi di puncak kedinginan gitu. Insya Allah enggak sih. Karena ketika lu paham, lu nggak akan tertarik sih. Ketika lu paham kalau dalam rokok itu nggak ada kebaikan sih sedikit pun. Kan lu bisa berhenti nih, Ya. tapi banyak orang yang nggak bisa berhenti. Menurut lu kenapa orang-orang nggak bisa berhenti ngerokok? Karena enak kali ya. Enak. Karena enak menurut gua. Tapi Kayak gua pernah- rasanya apa ya? Kayak rasanya tuh ketika lu ngerokok, lu bisa nenangin diri lu, santai gitu. sugesti nggak sih itu? Sugesti. Yang gua alamin saat ini ya, Sama kayak lu ngopi nggak sih? Kalau ngopi lu tenang. itu gimana mindset lu aja sih bermain. Ketika lu pada kenyataannya, maksudnya ketika gua ngilangin rokok dalam hidup gua, sekarang gua tanpa rokok, gua bisa ngelakuin apapun itu tanpa harus dengan merokok gitu. Jadi balik lagi sih menurut gua, selama diri lu nggak mau ngilangin yang buruk-buruk ya susah juga gitu. Apalagi rokok ya kan. Pertama ngerugiin diri lu juga, finansial lu udah pasti. Apalagi kan lu tahu gua, dulu gua ngerokok segila apa maksudnya. Dalam satu hari ya kan. Satu hari lu habis berapa biasanya? Gua 2 bungkus lebih lah. Hampir 3 bungkus dalam satu hari. Itu hampir lah, sampurnamil lah harus itu. Di saat itu ya. Dan menurut gua kayak orang sakit nggak sih? Kalau nggak ngerokok nggak bisa gitu. Kayak kecanduan obat. Iya, apapun, kondisi apapun gua harus beli rokok gitu. Gua kemanapun gua harus beli rokok. Dan nyatanya ketika gua niat, alhamdulillah alhasil bisa sih. Iya sih. Ya bagus lah kalau lu udah enggak. Tapi tapi lu masih ada kepengenan juga ya? Kalau kepengenan sih pengen, cuman gue bilang tadi, gue bisa berhenti total sampai detik ini karena gue tahu, gue paham rokok itu nggak ada kebaikan sedikit pun. Berarti haram dong? Menurut lu haram gak ngerokok? Sorry ya, itu terlalu luas sih. Cuman menurut gue, ya kalau gue pribadi ya haram. Terserah ya buat lu semua yang nonton atau teman-teman di rumah, terserah lu mau bilang haram atau enggak. Cuman kalau menurut gue pribadi, rokok itu haram sih. Karena nggak ada kebaikan sedikit pun di mata gue. Cuman gue nggak maksa lu semua buat berhenti ya. Cuman balik lagi ke setiap orang gitu. Berarti- Logika aja sih sekarang. Selama itu nggak ada kebaikan, lu ngerasa lu aman nggak main di situ? Iya. Ya kalau nggak ada kebaikannya, Lu cabut kan pasti. ya. Ya tanpa ibaratnya apa ya? Lu udah paham sebenarnya konsepnya. Cuman lu tinggal actionnya aja sih. Berarti ini loh. Kalau dibandingin kayak babi, Beda. oh beda. Beda. Kalau Babi- alkohol, lu ini nggak minum nggak? Kalau alkohol alhamdulillah gue nggak sama sekali. Kayak. Gue cuman rokok aja sih mungkin. Berarti udah yang haram-haram udah nggak lagi. Alhamdulillah sih. Insya Allah emang ngindarin semua hal yang haram lah. Apapun itu ya. Kadang-kadang kan ada nih orang yang bilang ngerokok nggak ngerokok sama aja, tetap ini kok apa namanya Matinya lama. Iya. Ada orang nenek-nenek kakek-kakek yang ngerokok selalu aja. Iya.
Ya itu. nggak mati-mati. Kalau menurut gue sih, kalau soal itu balik lagi ke akal sih. Setiap orang kan punya akal. Ya pembelaan kayak gitu loh. Iya sih, gue setuju. Cuman menurut gue, ketika lu belum coba berubah gitu, belum coba berhenti ngerokok, kan lu nggak tahu juga apa yang lu hasilin dari lu berhenti merokok. Iya. Dan ketika lu ngerokok, menurut gue, ya lu udah tahu merokok itu mungkin yang lu alamin saat ini enak, nyaman, tenang, ya silahkan gitu. Cuman kan kenapa lu nggak coba dulu gitu, biar lu tahu hasilnya gitu. Gue pernah yang ngerokok. Coba stop Nyoba. merokok, bukan coba merokok. Gue pernah nyoba ngerokok. Lu pernah ngerokok juga? Nyoba. Cuman rasanya nggak ada enak-enaknya. Malah bikin gue pusing. Nah, lu harus bersyukur di situ berarti. Emang lu nggak jadi pusing gitu? Di saat itu ya, gua ngerasa enak. Kayak apa ya? Kayak tenang aja gitu. Ketika ngerokok tuh relax di saat itu. Lu sekarang nggak ada yang bikin lu tenang lagi dong? Gue bisa ngelakuin ketenangan nggak harus ngerokok kali. Apa pelarian lu? Pelarian gue sih mungkin ketika gue pengen ngerasa tenang ya, sorry ya, mungkin gue lakuin ibadah sih, sholat. Serius. Gue tuh bener aja. serius. Gue tuh ngerasa tenang ketika gue sholat. Semenjak gue berhenti merokok, ketika gue sholat gue ngerasa tenang banget. Itu obat dari segalanya sih menurut gue. Yang benar, ini mah formalitas lu ngomongnya, males gua. Astagfirullahaladzim. Di sini gue nggak ada pencitraan ya. Gue serius. Ketika gue sholat, gue ngerasa gue kayak tenang aja sih. Oh gitu. Iya. Mungkin itu efek dari gue hilangin rokok dalam hidup gue kali ya. Iya. Ibadah ya. Ibadah sih menurut gue. Berarti lu udah ini ya, tobat lah istilahnya. Ya alhamdulillah. Maksudnya intinya gue ngindarin yang kurang baik lah. Menjadi yang lebih baik kan. Terus apa ya, orang-orang yang ngerokok tuh kadang bilang tetap aja lu ngerokok nggak ngerokok jajannya malah lebih banyak, malah Iya. ngabisin lebih banyak duit. Menurut lu itu benar nggak? Kalau dibilang bener, gue bilang lebih baik. Gue setuju. Karena kalau makan kan lebih baik dong. Nggak beracun gitu ya. Contoh, misalkan lu mau makan nih, lu lebih banyak jajan kan? Jajannya kan lu bisa milih yang berprotein misalnya, lebih bermanfaat dong, Ya, yang dibutuhin sama tubuh lu gitu. Dibanding lu beli rokok, nggak ada menguntungkannya sedikit pun buat tubuh lu tuh nggak ada. Yang ada merusak tubuh lu. Harusnya sih lu bisa lebih sadar gitu. iya sih. Buat orang-orang yang masih ngerokok ya gitu. Cuman di sini gua nggak maksa lu buat berhenti juga gitu. Tapi lu pernah ngasih tahu nggak sih orang yang ngerokok? Gue sih mengingatkan. Kalau mengingatkan iya, cuma kalau ngasih tahu enggak sih. Lu ngingetinnya gimana? Ya, gue cuma ngingetin aja, bro kurangin rokoknya gitu. Kalau Udah udah gitu kalau doang. udah bisa ngurangin nanti lama-lama pelan-pelan bisa berhenti kok, gue bilang. Ngapain sih lu nyuruh-nyuruh gitu? Lu ngapain ngatur-ngatur gua? Gue mungkin ngatur karena situasinya ya. Situasinya contoh misalkan dia ngerokok di ruang terbuka, yang dimana banyak orang-orang gitu di tempat umum, gue nggak suka aja sih. Jadi ya sekedar gue mengingatkan aja Ke temen? ke temen, ke orang lain. Kamu pernah lu ke orang lain? Pernah, barusan gue mau ngingetin tapi kayaknya gue aja deh yang pindah. Karena menurut gue kayaknya orangnya nggak nyaman. Ntar dia tersinggung ya? Iya, serba salah sih. Soalnya di samping kita nih ada orang yang ngerokok juga. Dan kita bahas rokok ya kan? Iya. Cuman daripada ini kan, dia makan kentang. Daripada ribut. Dia mendingan makan kentang enak. Terus ada nggak yang apa ya?
Yang Apa? menurut lu semua orang pasti bisa ninggalin gitu. Caranya gimana gitu. Kalau niat doang kan susah ya. Iya. Orang ada yang bilang, iya gue udah niat, tapi tetap aja. Caranya, Nyoba lagi. ya. Menurut gua cara terbaiknya adalah lu harus paham dulu rokok itu. Harus sakit dulu nggak sih? Baru berhenti. Nah itu yang gue bilang tadi. Banyaknya kan gitu ya? Gue yakin setiap orang tuh bakal berhenti merokok. Cuman beda waktunya aja. Ya harus sakit dulu. Iya, ada yang nunggu sakit, ada yang nunggu ngelihat circle-nya ada yang parah sakit karena faktor rokok, baru dia bisa berhenti merokok. Cuma kan gue bilang, balik lagi, enakan mana sih lu berhenti dari sekarang sebelum semua itu terjadi? Ya gue sih nggak nyumpain ya. Cuman kita nggak tahu 10 tahun ke depan, Ya. ya kan? Apa yang lu masukin ke tubuh lu ya itu yang lu alamin. Ya bagus sih lu berhenti. Cuman lu juga udah ini nggak sih? Apa? Udah lama banget kan ngerokok. Lu dari kapan lu ngerokok? Gue ngerokok dari SD? kan, gue ngerokok dari SMA kelas 3. SMA ya? SMA kelas 3. Berarti berapa tahun tuh sampai sekarang? Ada kali ya 10 tahun. 10 tahun ngerokok. 10 tahun. Tiap hari 2 bungkus. Hampir 3 bungkus. Lu nyesel nggak sih? Nyeselnya. Ya kan itu barang kayak racun itu kan udah masuk ke paru-paru lu gitu. Ya kalau kita nyesel tapi kita nggak ada perubahan buat apa? Iya. Malah yang gue sesalin tahu nggak apa? Apa? Yang gue sesalin tuh kenapa dulu gue ngerokok? Itu Ya aja itu. sih. Lu nyesel nggak lu pernah ngerokok? Nah itu gue nyesel. Seandainya mungkin kalau gue nggak kena rokok gue udah bahagia banget sih. Gue nyesel aja kayak Duit lu udah banyak kebuang-buang buat rokok kan? Gue bukan mikir kebuangnya sih. Terus? Gue lebih mikir kayak lu kayak nggak bisa berterima kasih sama sang pencipta lu yang nyiptain lu. Lu dikasih tubuh yang sehat, tapi lu rusak. Itu yang gue sesali sih. Kayak gue nggak bisa ngejaga kepercayaan yang nyiptain gue gitu. Sepeduli itu gue sekarang sama tubuh gue sendiri gitu. Ya Allah kasih badan lu yang sempurna malah lu rusak. Ah itu poinnya. Dan makanya gue bersyukur ya mungkin jalan yang gue ambil ini udah tepat ya dan baik menurut gue. Jadi gue nggak ada penyesalan sedikit pun gitu. Cuman tanda-tanda itu belum ada ya? Tanda-tanda lu sakit gitu belum ada? Alhamdulillah sih nggak ada. Tapi kalau duit tipis ada. Kalau ditabung lu dapat berapa aja? Dari Wah, bungkus lu hitung rokok? aja nih. Sampurna Mil tuh sekarang 33.000 satu bungkus. Apa 31 gue lupa. Lu hitung aja. Sehari 2 Banyak bungkus. banget sih pasti. Udah ketahuan dan 60 lah, patok 60. 2 bungkus dan 60.000 Sehari. sehari. Buat rokok doang ya. Belum korek. Tahu sendiri korek hilang terus kan? Kenapa sih korek hilang terus? Itu gue bingung. Gue bawa korek, ada kali 3. Habis korek. Kok bisa ya hilang? Nggak ngerti gue juga. Maksudnya itu pasti diambil temen lu gitu kan? Mungkin banyak orang percaya diri kali ya. Mereka punya rokok tapi nggak bawa korek kan? Iya nggak sih? Itu pasti diambil temen kita kan? Ya pastilah. Iya kenapa ya? Masa jin yang ngambil? Nggak mungkin. Maksudnya mereka kan udah ngambil nih, Ya, terus besok mau ngambil lagi. Dia ngoleksi apa gimana sih di rumah? bisa jadi. Gue ada punya temen kayak gitu, gue ada koleksi dia. Koleksi korek Iya. orang. Ternyata gue lihat di koleksi temen gue ada korek gue. Sialan. Harusnya lu namain gak sih koreknya? Seharusnya mungkin ya. Tetep ya? Mungkin di saat mesti ngerokok mungkin gitu kali ya. Cara efektif. Ada ya pengalaman kayak gitu pas ngerokok? Pasti sih. Gue yakin di setiap circle pasti ada tuh. Curanrek ada tuh. Curanrek. Kenapa ya? Kenapa sih?
kan tinggal minta aja minjem gitu. Nggak logis juga lagian, harga rokok berapa, harga korek berapa gitu loh. Beli Menurut rokok bisa tapi nggak bisa beli korek, kan aneh. Menurut lu kenapa dicolong? Padahal kan tinggal minjem doang kan gampang. Iya. Karena lebih awet kali ya, kalau dicolong lebih awet. Apa nggak aman kali ya? Sebenarnya mereka ini mungkin punya korek kali ya. Sebenarnya mereka itu nganggap lu temen gak sih? Jauh banget nih. Maksudnya kan dia nyolong barang lu nih. Iya. Itu yang ada di pikiran gue sih. Gue udah lupa sih. Tapi lu pernah nyolong korek orang? Gue nggak pernah sih. Dari dulu gue nggak pernah nyolek korek orang. Malah adanya orang nggak ada korek, nggak ada rokok. Gue pengen tahu sudut pandang mereka gitu. Kenapa lu nyolong gitu? Apa karena ya elah murah gitu? Kenapa? Penasaran gue. Ya kenapa juga ya? Terus ada lagi yang dia minta rokok mulu, tapi sebenarnya di kantong dia ada rokok nih, tapi dia minta terus. Lebih ke main aman gak sih? Dia takut diminta rokoknya ya? Iya. Ya kalau diminta nggak mau kan dia. Iya. Padahal rokok kita udah disembunyi-sembunyiin kan. Tapi masih dicariin aja sama dia. Dia lebih ke main aman. Pernah lu kayak gitu nggak sih? Sering. Sering ya? Seringnya yang diminta. Jadi gue kalau nongkrong gue nggak pernah sih. Kayak sorry ya ngepel, maksudnya kayak nahan gitu gue nggak pernah. Ya gue lihat di circle nggak ada yang ngeluarin rokok ya gue keluarin rokok gue. Alhasil apa? 1 bungkus. Habis. Beli sebungkus tinggal 3 batang pulang. Sebungkus tuh 12 ya, 12. Iya, perasaan gue make baru 2 batang nih, udah habis gue bilang. Cuman ya udahlah gitu. Gak apa-apa. Ya mungkin aja teman kita belum punya rezeki gitu. Mungkin Tapi next kan, gantian. tapi kan di gitu. kantongnya ada rokok. Ada. Ya berarti ada dong dia rezeki. Ada. Cuman apa ya? Mungkin beda circle kali ya. Kalau gue tipikal yang royal, ketemu yang kayak gitu, buat gue nggak nyaman ke gue. Daripada gue ngerubah habit gue ngerubah cara gue, kan gue orangnya royal. Ketemu yang kayak gitu, ya buat apa juga, udahlah, biarin aja lah. Ikhlasin aja. Tapi kalau tiap hari jujur ikhlas, tapi kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang enggak. Capek juga kan? Pernah gak ya? Capek juga. Temen gue ada yang pertama tuh dikasih gitu, dia nggak punya rokok kan, dikasih. Tapi lama-lama dia kayak malak gitu loh, rokok gitu ngomongnya. Awalnya dikasih, ini mas rokok. Lama-lama datang rokok. Mas begitu ngomongnya. Lebih kayak etika sih. Minta rokok dong, boleh nggak? Oh, itu lebih kayak malak anjir. Lebih kayak etika sih menurut gue. Ada juga yang udah langsung ambil aja, comot. Wah, kalau itu udah sakit hati nggak lo? Kalau itu udah berat sih. Ketemu lawan gitu berat juga. Makanya lebih baik nggak usah ngerokok ya, daripada lo sakit hati ya. Tapi bener juga sih, masuk. Udah sih, ngapain sih ngerokok lagi juga, ya kan? Iya. Nggak ada kebaikannya. Ketahuan duitnya lu tabung, kasih ke orang tua lu terutama, kasih ke kerabat lu. Kalau lu bingung mau kasih ke siapa, kasih ke gua siap kok nampung. Itulah, kadang-kadang orang banyak cerita-cerita unik ngerokok tuh. Lu ada nggak yang mau lu sampaikan ke orang-orang ini di luar sana yang masih ngerokok? Ya siapa tahu dia bisa sadar nih sama kata-kata lu kan, yang dia udah niat ngerokok tapi dia niat nggak ngerokok tapi malah jadi niatnya nggak kesampaian gitu. Iya, paham gua. Ada nggak? Ada. Tapi maaf ya, sebelumnya jangan sakit hati gitu. Ke kamera ngomong ya. Tapi maaf nih, sebelumnya jangan sakit hati ya. Karena menurut gua, buat lu semua yang masih ngerokok ya, daripada lu berhenti ketika lu ada tekanan, lebih baik lu tuh berhenti dari sekarang. Paham nggak maksud gua? Daripada ada tekanan maksudnya? Ya, tekanan itu bisa jadi ketika lu sakit, ketika lu divonis,
Oh. Ketika semua itu udah nggak bisa diubah gitu loh, nggak bisa diulang. Jadi saran gue lebih baik lu stop dari sekarang. Karena ketika lu paham arti kesehatan, lu bakal dapat banyak hal-hal positif yang mungkin lu bisa dapetin ketika lu tua nanti gitu loh. Kayak next umur lu bisa lanjut lebih jauh. Ya kita nggak tahu ya, kalau bicara takdir qadarullah, ya kan? Tapi kan tetap aja, semua itu kita punya akal, kita yang kontrol. Jadi saran gue, stop lah ngerokok. Biar nanti lu bisa main sama cucu lu 20 tahun ke depan. Kita nggak tahu, ya kan? Tapi nggak tahu 20 tahun ke depan lu udah nikah belum? Kan nggak tahu ya. Ya next kalau lu nanti udah jadi tua, minimal lu nggak ngerepotin orang. Itu sih poinnya. Ya lo nggak sakit-sakitan. Iya. Karena orang rokok udah pasti nanti Udah pasti. ujungnya sakit di bagian dalam lah, di bagian paru-paru udah pasti kan. Karena contohnya di circle kita juga udah banyak yang banyak. kayak gitu kan. Banyak. Yang meninggal gara-gara ya akibat ngerokok. Iya. Jadi ya semoga yang Masih denger ngerokok. inilah, yang denger video ini, buat kalian-kalian yang masih ngerokok, semoga bisa termotivasi lah buat berhenti ngerokok ya. Iya. Dan ya jangan pernah buat nyerah untuk terus berusaha sih. Mungkin lu bisa nahan rokok dalam seminggu gitu, ya udah dikurang-kurangin aja. Jadi ngerokoknya seminggu sekali dulu, ntar lama-lama 2 minggu sekali, jadi sebulan sekali, dan ya akhirnya Proses. ya akhirnya berhenti. Tapi kalau saran lebih baik berhenti total. Ya, Karena menurut gua apa ya? Lu terlalu nyaman jatuhnya. Lu kurangin. Alhasil prinsip lu nggak apa-apa lah walaupun sedikit. Ya balik lagi sih ke diri masing-masing.